نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وحبيبه وخليله، صلوات ربي وسلامه وبركاته عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فيا عباد الله، wahai hamba-hamba Allah, tiada satupun yang ada di tempat ini atau di tempat mana saja di muka bumi, melainkan dia adalah hamba Allah. Faya ibadallah, usikum wa nafsi bittaqwallah faqad faza al-muttaqun. Saya wasiatkan kepada diri saya dan kepada semua yang hadir di tempat ini untuk senantiasa bertakwa kepada Allah Azza wa Jalla, karena hanya orang-orang yang bertakwa yang masuk surga. Hanya orang-orang yang bertakwa yang sukses dalam kehidupan dunia dan akhirat. Oleh karena itu, kenapa setiap pekan kita diwasiatkan bertakwa, bertakwa, bertakwa? Salat yang kita lakukan saat ini, ibadah apapun yang kita lakukan, tidak akan diterima oleh Allah Azza wa Jalla kecuali dengan landasan takwa. Innama yataqabbalu Allahu minal muttaqin. Allah hanya menerima dari orang-orang yang bertakwa. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah, saya ingin memberikan wasiat kepada setiap muslim, dan khususnya kepada mereka yang menjadi pelaku bisnis. Masjid ini berdekatan dengan pasar. Kita tahu pasar itu tempat yang paling dibenci oleh Allah Azza wa Jalla. Tapi alhamdulillah, tidak berjauhan dari tempat yang dibenci itu ada tempat yang paling dicintai oleh Allah Jalla Jalla. Rumah Baitullah. Kata Nabi alaihi salatu wassalam, ahabbul biqa ila Allah masajiduha wa abghadul biqa ila Allah aswaquha. Tempat yang paling dicintai Allah adalah masjid-masjid, dan tempat yang paling dibenci oleh Allah adalah pasar-pasar. Sebagai seorang muslim yang mengais rezeki di pasar, yang dia setiap hari bekerja, bermuamalah, berjual beli, tapi ternyata jual beli sekarang tidak hanya di pasar, di handphone kita pun kita melakukan jual beli. Di alat yang kecil ini pun dibuat pasar-pasar yang beragam, sehingga kalau engkau tidak menjadi penjual, maka engkau akan jadi pembeli. Maka simaklah beberapa wasiat agar engkau selamat dunia dan akhirat. Kata Nabi alaihi salatu wassalam, ad-dunya sijnul mu'min wa jannatul kafir. Dunia ini penjara buat orang beriman dan surga buat orang kafir. Kenapa dunia dikatakan penjara? Karena engkau harus hidup dengan aturan. Engkau akan bertemu dengan larangan-larangan, dengan arahan-arahan, dengan anjuran-anjuran. Engkau tidak bisa berbuat semaumu seperti orang kafir yang tidak kenal dengan halal dan haram.
zaman, akan datang suatu masa kepada manusia, la yubali min aina kasab, di mana manusia ini tidak lagi peduli dengan income yang dia dapatkan, dengan hasil yang dia peroleh, amin halalin, amin haram, mau dapat halal haram, yang penting dia bisa hidup. Akan datang masa itu, dan sepertinya masa itu telah tiba, di mana kebanyakan dari kita nggak pernah belajar tentang halal. Dia menjadi pedagang, dia menjadi pekerja, tanpa dia pernah belajar tentang halal dan haram. Yang dia pelajari selama ini bagaimana dia menghasilkan uang yang banyak dengan modal yang sedikit. Maka akhirnya terjadi banyak kecurangan. Maka nasihat yang pertama buat para pedagang, jujurlah engkau ketika berdagang. Jujurlah engkau ketika jadi pegawai. Jujurlah engkau menjadi muslim. Dan Nabi SAW mengatakan, ingat jemaah, sabda Nabi SAW, at-tujar fujar. Ternyata para pelaku bisnis itu penjahat. Ya, kita tahu Rasulullah SAW berbisnis, Abu Bakar berbisnis, Utsman bin Affan berbisnis, Abdurrahman bin Auf kaya raya dengan bisnisnya. Tapi beliau alaihissalam memberikan catatan kepada para pelaku bisnis, at-tujar fujar. Para pelaku bisnis itu penjahat. Illa man barrosa, kecuali yang punya dua kriteria. Ternyata dia baik dalam bisnisnya. Kriteria pertama, dia tidak jualan kecuali yang halal. Dia tidak melakukan akad kecuali yang halal. Yang kedua, sedekah, jujur. Sulit pedagang ini kadang-kala untuk jujur, karena dia khawatir kalau jujur dagangannya nggak laku. Dia takut kalau dia jujur orang ini tidak membeli apa yang dia tawarkan. Maka kenapa pasar itu dibenci oleh Allah Azza wa Jalla? Di situ tempat penipuan, di situ tempat kebohongan, di situ tempat sumpah palsu. Dan kadang-kala ketika ditawar, bang berapa bang? 50. Nggak boleh 40. Modalnya nggak segitu. Padahal modalnya 20. Bohong. Bagaimana dia mengemas yang dia jual dengan ucapan-ucapan palsu supaya orang ini beli. Padahal ketika dia melakukan itu, dia akan dapat uang, tapi uang yang dia dapatkan tidak akan berkah. Kalau dimakan akan tumbuh daging yang haram yang buruk. Kalau dimakan akan jadi penyakit buat dia dan keluarganya. Kata Nabi SAW di hadis yang lainnya, al-bai'ani bil khiyari ma lam yatafarraqa. Orang yang jual beli ini punya hak khiyar. Dia boleh memilih lanjutkan jual belinya atau dia gagalkan, dia batalkan, selama mereka belum berpisah. Fa in bayyana wa sadaq. Kalau orang ini menjelaskan yang dia jual dengan penjelasan yang benar, dia tidak menutup-nutupi aib barang yang dia jual. Kemudian dia juga jujur, tidak menambah-nambahkan. Burika fi bai'ihi, jual belinya diberkahi walaupun hasilnya sedikit. Dan maka kita bicara berkah, maka berkah itu adalah kebaikan yang berkesinambungan. Hasilnya sedikit, tapi dibawa pulang ke rumah, anak-anak menjadi sehat.
Anak-anaknya jadi anak yang berbakti kepada kedua orang tuanya. Dianya juga sehat. Dia bisa datang ke masjid dengan apa yang dia hasilkan. Fa'in kadzdzaba wa kadzdzaba. Tapi kalau dua orang ini menutupi barang, dia tidak berani menjelaskan hakikat barang yang dia jual, dan dia juga bohong dalam jual belinya, muhibat barakatuh, dicabut berkah. Maka kalau antum bertanya, saya ini sudah kerja di pasar Ustaz, bertahun-tahun Ustaz, tapi kok hasilnya enggak? Keluarga berantakan, anak-anak durhaka, boleh jadi memang engkau uangnya bertambah dan berkah. Yang kedua, hati-hati dengan yang namanya riba. Sekarang Indonesia sedang digempur dengan yang namanya pinjol dan jumroh, pinjaman online yang berbasis riba. Yang sebelumnya kita melihat bank-bank konvensional yang menawarkan bunga yang rendah kepada orang-orang. Ini orang ingin usahanya maju, kadang-kadang dia berpikir kalau tidak pinjam uang Ustaz dengan sistem riba kita tidak akan pernah kaya. Padahal Allah Azza wa Jalla telah menetapkan yamhaqullahu riba wa yurbis shadaqah. Allah itu menghancurkan riba. Siapa saja yang bermuamalah dengan sistem riba, siapa saja yang pinjam uang dengan sistem riba, yakin akan hancur hidup. Tahu dari mana Mas? Dari Allah yang menyampaikan yang Allah. Dari sabda Nabi alaihi wasallam yang beliau melaknat akil riba. Beliau melaknat orang yang makan riba, wa mukilahu, yang ngasih makan riba, wa katibahu, yang mencatat dilaknat, wa syahidai, yang jadi saksi dilaknat. Tahu apa maknanya dilaknat? Dijauhkan dari rahmat Allah. Kau tiap sholat mengatakan Rabbil firli warhamni, Rabbil firli warhamni, sedangkan perbuatanmu mengundang laknat. Sebagian kita jual beli dengan sistem. Dia beli motor dengan sistem ini, sambil mengatakan nggak mungkin kita bisa beli motor Ustaz kalau nggak pakai riba. Padahal Allah mengatakan wa ahallallahu al-bai' wa harrama riba. Allah menghalalkan jual beli dan Allah mengharamkan riba. Lalu kita mengatakan, oh Anda nggak tahu kalau haram, makanya jangan masuk pasar, jangan melakukan jual beli kecuali kau belajar. Al-ilmu qabla al-qawli wal amal. Sebelum kau beramal, sebelum kau ngomong, tanya dulu sama ustaz, tanya dulu sama buya, tanya dulu sama ulama. Ini boleh atau tidak? Sebagian kita tidak bertanya dalam hidupnya kecuali yang menguntungkan harta dan kehidupan. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa li sa'iril mu'minin wal mu'minat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah wa kafa. Wassalatu wassalamu ala nabiyil mustafa wa ala alihi wa ashabihi wa man ittafa amma ba'd. Jamaah rahimakumullah, ketika seorang berdagang atau dia menjadi pegawai apapun, ingat jangan sampai kerjaan dia mencari duit membuat mereka lupa dengan kewajiban kepada Tuhan. Demi Allah, maka yang Allah berikan kepada kita lebih berharga daripada semua harta yang kita miliki. Kedua kaki yang Allah berikan kepada kita lebih baik daripada mobil Ferrari, Lamborghini termahal di dunia. Kedua kaki yang Allah berikan kepada kita lebih mahal dari semua mobil terbagus di dunia.
kesibukanmu mencari harta membuatmu jadi telat dan ke masjid. Lupa dengan sholat lima waktu. Ketika ada panggilan hayya 'alas shalah, tutup tubuhnya. Datang ke rumah Allah. Yang ngasih rezeki kepadamu di pasar itu yang punya rumah ini. Inna Allah huwa razzaq dzul quwwatil matin. Tapi sebagian kita tidak peduli. Dan nanti saya sholat. Apa nggak bisa menutup tubuhmu sebentar? Kau bikin flyer taruh di tubuh, sedang menghadap Tuhan, sedang menghadap Allah. Allah dipanggil atasan untuk tinggalkan semuanya. Dipanggil untuk datang ke rumah Allah. Sebagian kita tahu sama sekali. Maka tolong, ini tubuh pemberian Allah. Ini tubuh bukan pemberian atasan kita, bos kita. Sampaikan kepada bos, maafkan bos, minta maaf Pak. Aku mau berjumpa dengan yang menciptakan aku, yang dia memerintahkan aku untuk datang ke rumah-rumah. Kemudian jemaah, ketika menjadi pedagang, jangan lupa dengan zakat. Ketika hartamu bertambah, pelajari tentang zakat. Berapa yang harus saya keluarkan? Kapan saya mengeluarkan? Dan perbanyak sedekah. Utsman bin Affan, sedekahnya banyak, tidak pernah kekurangan harta. Abdurrahman bin Auf tidak berhenti berbagi dengan hartanya, tidak pernah kekurangan harta. Dan ketahuilah, tidak kumpul di dalam hati seseorang iman dengan kebahagiaan. Maka semoga kita bisa lebih baik dalam menghadap Allah Azza wa Jalla dan dalam berdagang. Jangan lagi datang Jumatan telat, cuma sepekan sekali telat. Pekan lalu telat dia datang, tahun lalu dia telat, 10 tahun yang lalu dia telat. Selalu dia datang ke masjid ketika khatib naik mimbar. Kenapa? Saat kita berubah menjadi riba. Hebat tidak? Hari ini hari Jumat, hari bersolawat kepada Nabi alaihi salatu wassalam. Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim 'ala 'abdika wa rasulika nabiyyina Muhammadin wa 'ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya' minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'awat. Allahumma walli 'alal muslimina khiyarahum. Allahumma aslih shababana wa shababal muslimin. Allahumma munzilal kitab mujriyas sahab hazimal ahzab ihzim a'da'aka a'da'ad din ya rabbal alamin. Allahumma ansur ikhwanal mustad'afin fi Filistin. Allahumma ansur ikhwanal mustad'afin fi Gaza. Allahumma ansur ikhwanal mustad'afin fi kulli makan ya qawi ya matin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.